Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Truk sampah serbu kantor gubernur, memprotes penutupan TPA Suwung Denpasar. Seorang remaja putri asal Tabanan dievakuasi tim SAR gabungan dari Gunung Agung di Karangasem. Coba cek di kaki saya. Paus sepanjang 5 meter terdampar di perairan utara dermaga LCM Gilimanuk. Di tengah kabar tak sedap yang beredar di media sosial yang menyatakan situasi Bali yang sepi kunjungan wisatawan, pemerintah Provinsi Bali angkat bicara. Usai menghadiri rapat paripurna pada hari Senin lalu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah informasi yang marak beredar di media sosial tentang Bali. Koster secara tegas menyatakan kabar tersebut merupakan kabar bohong. Ia bahkan memaparkan data kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Menurut Koster, saat ini wisatawan yang berkunjung ke Bali mencapai 17.000 orang per hari. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan dari Januari hingga per 16 Desember 2025 mencapai 6,7 juta orang. Koster yakin target kunjungan 7 juta orang tercapai hingga akhir Desember mendatang. Banyak yang memilih ke Chiang Mai, Pak. Bohong, saya punya data. Berarti meningkat, Pak? Tiap hari total netnya tuh meningkat. Berapa, Pak? Sekarang ini perharinya 17.000 wisatawan asing. Sebelumnya adalah 20.000. Sekarang totalnya dari Januari sampai Desember ini, 16 Desember, sudah mencapai 6,7 juta. 2024 6,3 juta. Naik kan? Targetnya kita 7 juta, Pak. 7 juta. Ini bakal naik dia. Masih ada sisa waktu lagi 2 minggu. Berarti Jadi sepi Nataru ini kalau dari wisatawan kapan, Pak? Apa? Berarti bohong kalau wisatawan sepi itu, Pak ya? Bohong. Di tahun ini kita tahu bahwa kita berharap bahwa di menjelang Nataru ini memang ada peningkatan kedatangan wisatawan baik asing maupun yang Nusantara atau domestik ya. Nah, syukurnya sejak tanggal 19 sudah ada peningkatan. Jadi sudah berada di atas, untuk wisatawan asing sudah ada di atas 20.000 per hari seperti itu. Demikian juga untuk wisatawan Nusantara sudah mulai ada kenaikan sejak tanggal 19 ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai tahun baru seperti itu. Berarti dari kenaikan itu, namun di jalanan kami lihat masih lenggang dan sepi seperti itu. Apakah ini ada faktor dari cuaca yang terjadi di Provinsi Bali ini? Ya, secara umum kan memang cuaca sangat berpengaruh kepada kondisi pariwisata kita. Ya, kita nggak tahu apakah ini, tapi di beberapa tempat memang menyatakan memang sudah ada peningkatan kegiatan. Sementara itu dari pantauan di salah satu destinasi wisata favorit wisatawan, yakni Pantai Kuta, hingga Senin lalu terlihat normal. Tidak terlihat banyak pengunjung. Sedangkan lalu lintas Jalan Legian menuju Pantai Kuta terpantau padat merayap, namun tidak banyak kendaraan dari luar Bali yang melintas. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar dan Badung. Tingkat hunian hotel di Karangasem saat ini menurun tajam. Kondisi ini sangat berat bagi pariwisata di Karangasem, karena kondisi ini bisa berdampak buruk bagi sektor pariwisata. Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Karangasem menyebutkan tingkat hunian kamar hotel merosot 30 hingga 40% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Banyak faktor yang mempengaruhi anjloknya tingkat hunian hotel. Salah satunya isu negatif yang beredar di media sosial terkait keamanan, kriminalitas, hingga permasalahan sampah yang belum tertangani optimal. Para pelaku usaha kini mulai menyiapkan strategi khusus dengan menawarkan paket promo harga ekonomis guna menarik minat wisatawan lokal pada malam pergantian tahun nanti.
Dari media sosial menyangkut situasi bencana yang terus di-up, misalnya situasi banjir, situasi longsor dan lain sebagainya, sehingga ini juga mengakibatkan kepatalan terhadap kita semua, walaupun memang itu terjadi, namun kan itu terus di-upload berulang-ulang sehingga menjadi situasi cukup mencekam. Yang kedua, mungkin tindakan kriminal dalam artian yang juga terus di-up di media sosial, ini juga salah satu pemicu menjadi orang-orang itu takut untuk datang ke Bali. Kemudian yang ketiga adalah isu sampah yang ini belum tertangani dengan baik. Mudah-mudahan ini lebih cepat mendapat tindakan dan solusi. Selain harus secepatnya juga pemerintah memberikan respon dan tindakan yang pasti untuk kegiatan dalam hal pengelolaan sampah. PHRI mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dalam menjaga citra pariwisata Karangasem, terutama dalam menata kebersihan dan keamanan, agar potensi wisata kesehatan atau wellness tourism di wilayah timur Pulau Bali ini dapat kembali pulih. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman atau Purperkim Bangli akan memperbaiki jalan yang menghubungkan Banjar Penatahan ke Banjar Juuk Bali di Desa Susut yang ambles beberapa waktu lalu. Perbaikan jalan menggunakan dana belanja tak terduga sekitar 1,5 miliar rupiah. Karena badan jalan hampir putus, perbaikan ini menjadi prioritas karena merupakan jalan utama bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Saat ini jalan ditutup sementara dan masyarakat harus mencari jalan alternatif yang lebih jauh. Awal tahun kita bisa tangani dengan menggunakan dana BTT setelah kita koordinasikan dengan pimpinan, kemudian dengan Bapeda, itu kita akan menggunakan dana BTT untuk mempercepat proses penanganannya. Nah, kemarin kita secara teknis kita sudah cek, nah karena ini jebolnya semakin hari semakin melebar, sehingga kita kemarin adakan pencegahan untuk melebarnya. Itu hampir sudah 15 meter, kita ukur jebolnya dari yang seminggu kemarin tidak sampai separah itu. Sehingga kita memungkinkan kita ajukan untuk secepatnya. Kerusakan jalan disebabkan potongan bambu yang masuk ke dalam saluran air di bawah jalan. Potongan bambu ini menyumbat aliran air sehingga air meluap dan menggerus tanah di bawah konstruksi jalan. Penggerusan ini menyebabkan munculnya rongga besar di bawah aspal yang tidak terlihat dari permukaan dan banyak pengguna jalan yang tetap melintas sehingga membuat struktur tanah labil dan akhirnya jebol. Masyarakat diimbau untuk sementara menggunakan jalur alternatif melalui Damuli atau Sulahan. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.